Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfanis Purba dengan NIM D1C12124 dari kelas R002 dengan prodi Teknologi Industri Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi momentum dan impuls. Yang pertama pendahuluan momentum. Dari nilai momentum dan perubahan momentum kita dapat menentukan besaran-besaran lain seperti kecepatan, percepatan, dan gaya. Pada kinematika gerak dinyatakan dengan kecepatan P dan percepatan dilambangkan dengan A. Ada besaran lain untuk menyatakan gerak, yaitu momentum. Selanjutnya, momentum linear dan impuls. Momentum linear adalah hasil kali antara massa atau M dan kecepatan atau P dengan rumus P sama dengan M kali P. P yaitu momentum linear, sedangkan M massa benda dan P kecepatan benda. Untuk slide selanjutnya, momentum adalah besaran vektor dengan arah persis sama dengan arah vektor kecepatan. Dengan persamaan, dapat kita lihat Px sama dengan M kali Px. Py sama dengan M kali Py. Pz sama dengan M kali Pz. Momentum banyak benda. Sistem yang kita jumpai sehari-hari terbatas pada satu benda saja. Justru lebih sering kita temui sistem yang terdiri dari banyak benda. Jika sistem yang kita amati disusun oleh sejumlah benda, maka momentum total sistem tersebut merupakan jumlah vektor dari momentum masing-masing benda. Kita dapat lihat persamaannya di bawah ini. Untuk selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Bila resultan gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0, momentumnya tetap atau kekal. Dengan bersamaan M1 kali P1 tambah M2 kali P2 sama dengan M1 kali P aksen 1 tambah M2 kali P aksen 2. Persamaan di atas dikenal dengan hukum kekekalan momentum, yang artinya jika tidak ada gaya luar, momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Selanjutnya mengenai tumbukan. Momentum sebelum tumbukan dapat kita lihat dengan persamaan P sama dengan MA kali PA tambah MB kali PB. Sedangkan momentum setelah tumbukan dapat kita lihat P aksen sama dengan MA kali P aksen A tambah MB kali P aksen B. Untuk selanjutnya jenis-jenis tumbukan. Terdapat 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan lentik sempurna, tumbukan lentik sebagian, dan tumbukan tidak lenting. Pada setiap tumbukan dua benda, jika tidak ada gaya luar, maka momentum sistem akan sama, namun tidak demikian dengan energi kinetiknya. Tumbukan energi kinetik sistemnya tidak mengalami perubahan disebut dengan tumbukan elastis. Sedangkan jika energi kinetiknya berubah, maka disebut dengan tumbukan tidak elastis atau inelastis. Untuk selanjutnya mengenai impuls, sebelum masuk mengenai impuls, dapat kita lihat pendahuluan impuls. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita memerlukan gaya untuk membuat benda yang diam agar menjadi bergerak. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan. Bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Dengan rumus I sama dengan F kali delta T, di mana I sama dengan impuls, F sama dengan gaya impulsif, dan delta T sama dengan perubahan waktu. Dari persamaan di atas terlihat bahwa impuls merupakan suatu besaran vektor yang arahnya searah dengan F dengan satuan ms. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.